Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahun Oktavianingsi dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan NIM 2014110172. Adanya saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Ayu Azahra dengan mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro. Di sini sudah ada beberapa teman yang telah bergabung, yaitu Renaya Fitri Sagita dari Unlam Banjarmasin, Rahmawati Absiro dari Akademi Keperawatan Jawa Timur, dan Dila Nabila dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu pengangguran dalam lingkup ekonomi makro. Langsung ke pengertian, orang yang menganggur definisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, atau sedang menunggu dipanggil kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan, atau sedang menunggu pelapor dan pekerja yang baru di dalam waktu 4 minggu. Syarat sedang mencari pekerjaan dalam 4 minggu lalu adalah untuk mencoba meyakinkan bahwa orang tersebut secara aktif tertarik dan pada suatu pekerjaan, tidak semata-mata mencerminkan keinginan jika suatu pekerjaan kebetulan akan muncul. Definisi pengangguran menurut beberapa ahli yaitu pengangguran sendiri memiliki banyak definisi. Adapun beberapa definisi arti pengangguran diantaranya, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya, menurut Sadono Sukirno. Lalu pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Tumairi, berdasarkan istilah umum dari Pusat dan Latihan Tenaga Kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mau mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Penyebab pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Secara teoritis, pengangguran dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya. Yang pertama, perubahan struktural. Seperti disebutkan oleh Reynolds, Master and Moyester, dari jenis pengangguran ini terjadi karena mismatch atau tidak sepadan dan tidak kecocokan antara kualifikasi pekerja yang membutuhkan pekerjaan dengan persyaratan yang diinginkan. Hal ini biasanya terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, pengaruh musim. Pengaruh musim terjadi bukan hanya di sektor pertanian saja, tetapi sering pula terjadi pada sektor lain. Pada musim liburan atau tahun baru, biasanya suasana sektor jasa dan transportasi dan pariwisata sangat menjadi sibuk atau full employed dibanding dengan hari-hari biasa. Yang ketiga, adanya hambatan atau ketidaklancaran bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja, atau pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis atau misalnya waktu dan tempat. Sering terjadi pencari kerja yang tidak memiliki informasi yang lengkap tentang lowongan kerja yang ada sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memenuhi lowongan kerja tersebut. Yang keempat, rendahnya aliran investasi. Investasi merupakan komponen aggregate demand yang mempunyai daya ungkit terhadap perluasan kesempatan kerja dan lain-lain. Baik, berdasarkan pernyataan yang saya sudah paparkan, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Bagi yang ingin menjawab, dipersilahkan. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, apakah ada dampak dari munculnya banyaknya pengangguran pada ekonomi maupun secara umum? Baik, apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab. Oke, silakan. Menurut saya ya, dampak pengangguran itu antara lain penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Apabila tingkat penganggurannya meningkat, jumlah orang yang membayar pajak
Kemudian beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan. Jadi berpengaruh terhadap berbagai perilaku dan kehidupan sehari-hari. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran juga menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produk akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha itu untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial, politik, kemudian kegiatan ekonomi yang lesu, dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. Golongan tersebut yang memerintah semakin tidak populer di mata masyarakat. Berbagai tuntunan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan ada kalanya disertai oleh aksi demonstrasi. Karena masyarakat akan berpandangan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan untuk menanggulanginya, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, pertanyaan kedua, menurut kalian apakah ada tambahan pribadi tentang penyebabnya munculnya pengangguran? Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Dilana Bella. Nah, di sini saya akan menjawab. Tadi kan menurut kalian apakah ada tambahan pribadi tentang penyebabnya muncul pengangguran? Nah, menurut saya adanya rendah tingkat keahlian. Nah, dari keahlian dan produktivitas sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki keahlian akan memiliki produktivitas tinggi karena ia mampu memanfaatkan potensi dirinya pada kegiatan ekonomi produktif. Nah, untuk meningkatkan keahliannya, maka dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya melalui pendidikan dan latihan. Magang, pendidikan formal, membangkitkan kecerdasan tenaga kerja lewat pembinaan motivasi kerja. Selanjutnya, diskriminasi. Nah, menurut saya di sini kan, misalnya ketika perlakuan diskriminasi terjadi di bidang ekonomi, maka kemungkinan dampaknya akan dirasakan adalah hilangnya kesempatan berusaha dan kesulitan akses pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, misalnya seperti modal, alam, informasi, dan lain-lainnya. Selain itu juga, situasi inilah yang pada gilirannya akan menghambat pada penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Nah, jadi beban ketenaga kerjaan akan berat sekali ketika perlakuan diskriminasi di bidang ekonomi masih ada. Nah, demikian juga bila akses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tidak diberikan seluas-luasnya kepada publik, maka dampak selanjutnya adalah terpuruknya kualitas sumber daya manusia dan dalam jangka panjang kesempatan akan sulit diraih oleh tenaga kerja. Baik, menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Dilana Bella untuk pemaparannya. Lalu mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya, menurut kalian solusi mengatasi pengangguran itu apa? Yang mau jawab? Baik, di sini saya Renaya Fitri Sagita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Solusi menangani pengangguran itu menurut saya yang pertama menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan. Yang ketiga, pelatihan keterampilan lain selain bidang yang sudah digeluti. Hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain pada saat musim-musim tertentu. Biasanya saat petani menunggu panen. Yang keempat, menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat.
Dan yang terakhir ada mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi pada sekolah-sekolah. Itu saja yang dapat saya berikan solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Renaya Fitri Sagita. Baik, atas segala pemaparan ataupun pendapat teman-teman yang telah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Saya kira cukup. Semoga apapun yang kita diskusikan dalam kegiatan podcast ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin sampai ini saja. Saya sebagai host meminta maaf apabila ada salah dalam kata ataupun pengucapan ataupun kebenaran dalam menyampaikan informasi. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.